Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Latif akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, publikasi dan kreasi, bagian pemulikasi karya sastra. Nah, pemulikasi karya sastra terbagi dua bagian, yaitu ada media cetak dan juga ada media elektronik. Nah, mungkin saya akan membahas media cetaknya. Nah, media cetak merupakan salah satu publikasi dengan mencetak atau menerbitkan dalam lembaran kertas atau bisa juga dalam bentuk poster, spanduk, dan baligo. Nah, publikasi karya sastra melalui media cetak terdapat dalam koran, majalah, dan buku. Nah, masuk ke poin 1, yaitu ada surat kabar atau koran. Perkembangan kesusastraan Indonesia erat dikaitkan dengan keberadaan surat kabar. Sebagian besar karya para sastrawan kita terlebih dahulu dipublikasikan melalui surat kabar. Nah, baru kemudian dibukukan. Kumpulan puisi atau kumpulan cerpen biasanya berasal dari puisi-puisi atau cerpen-cerpen yang dimuat di berbagai media massa. Dan novel biasanya berasal dari cerita bersambung. Selain karya sastra yang sifatnya rekaan pengarang, surat kabar juga menyediakan ruangan untuk karya berupa esai dan kritikan sastra. Nah, berita atau tulisan tentang sapaan dan akhirnya sering kegiatan kesusastraan selalu mendapat tempat terhormat di surat kabar dari ruang sastra dan budaya yang kadang-kadang disediakan khusus di surat kabar, baik itu nasional maupun non-lokal. Bermunculan karya-karya yang cukup bermutu. Sering karya-karya itu kurang diperhatikan oleh para pengamat sastra. Mereka cenderung meneliti karya-karya yang sudah dibukukan. Padahal tidak semua karya yang baik mendapatkan kesempatan untuk dibukukan. Sekarang ini banyak surat kabar yang menyediakan ruang untuk menampung karya dari remaja atau para pemula. Nah, ruang semacam ini sangat berguna untuk melatih bakat menulis dan para dari para pemula. Jika tidak bakat-bakat terpendam semacam itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempublikasikan karyanya, sehingga sulit dihatapkan munculnya pengarang-pengarang besar di kemudian hari. Sebagian besar pengarang Indonesia yang ada sekarang memulai karirnya dari masa remaja. Melihat hal ini, kita dapat dikatakan bahwa surat kabar sangat berperan penting dalam melahirkan pengarang-pengarang besar. Nah, selain itu, dalam surat kabar terdapat pula berbagai berita mengenai kegiatan sastra, misalnya membaca puisi, memataskan drama, seminar, dan diskusi sastra. Berita-berita ini menandakan bahwa sastra masih tetap diminati masyarakat. Poin kedua, ada majalah. Sastra Indonesia sering disebut sebagai sastra majalah sebab perkembangan penerbitan buku dianggap cukup baik untuk menampung karya sastra. Ada beberapa pokok pembicaraan yang bisa didasari penelitian jenis ini. Misalnya, apakah majalah yang memuat karya sastra itu merupakan majalah khusus atau bukan? Majalah yang khusus memuat karya sastra seperti Kisah Horizon dan Pujangga Baru tentu memiliki tujuan tertentu dalam penerbitannya. Pujangga Baru memiliki misi yang tentunya berbeda dengan Kisah. Perbedaan itu akan berpengaruh dalam seleksi karya yang akan dimuat. Dalam penerbitan Pujangga Baru secara berkesinambungan menyiarkan serangkaian tulisan yang menunjukkan sikap terhadap apa yang disebut sastra lama yang dianggap beku dan tidak bisa berkembang lagi. Sedangkan Kisah diterbitkan tanpa pandangan semacam ITU Damono 2002 nomor 33. Sepanjang sejarahnya, kesusastraan Indonesia telah menghasilkan berbagai majalah yang didasari pada idealisme semata tanpa sama sekali memperhatikan pentingnya penyebar luasannya. Beberapa majalah Indonesia memiliki ruang khusus untuk karya sastra. Ruang khusus itu seolah-olah dipisahkan ini majalah secara umum menjadi semacam taman yang dipelihara secara khusus, yang dipengelola diserahkan kepada tokoh yang dianggap mengetahui sejarah kesusastraan. Dalam berbagai majalah semacam itu, karya sastra tentunya puisi sering dianggap sebagai pengisi ruang kosong. Jika ini terjadi, mungkin sekali ada
juga pengaruhnya terhadap perkembangan kesusastraan secara menyeluruh. Nah, dalam majalah semacam itu memiliki fungsi yang sama sekali berbeda dengan yang disebar luaskan di majalah khusus sastra. Ada kemungkinan perbedaan fungsi ini akan mempengaruhi terhadap tema dan gaya penulisan. Nah, belakangan ini ada semacam pembelotan pengarang terhadap otoritas majalah yang bersifat sasifa. Nah, mereka mengatakan enggan menulis di majalah sastra yang bisa dibaca golongan elit, atau lebih suka menulis dengan majalah hiburan yang luas dibaca. Nah, pengarang-pengarang menulis dalam majalah bukan sastra, bukan gejala yang hanya sekarang baru kelihatan, tapi dulu juga ada semasa sebelum perang. Kilas sejarah M. Yamin membuat debutnya dalam Jong Amin Hamzah St. alias Bana, dan banyak pengarang pujangga baru menulis dalam majalah Panji Pustaka. Nah, majalah pujangga tidak khusus memuat hasil-hasil sastra, tapi juga karang-karangan mengenai kebudayaan umum, pancaraya, siasat, mimbar Indonesia. Pembangunan merupakan wadah pengarang-pengarang angkatan 45 pertama kali melihat karangan dimuat, merupakan majalah-majalah umum yang banyak dibaca. Habib Jasmin 1994 nomor 72. Nah, beberapa majalah umum menyediakan tempat untuk karya sastra sebagai bagian tak terpisahkan dari penerbitnya tanpa menyediakan ruang khusus. Cerita rekaan yang dimuat di majalah seperti Femina dianggap sebagai sekedar selipan, tetapi mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari kebijakan penertibannya. Poin terakhir, ada buku. Nah, buku merupakan salah satu publikasi yang mempunyai legalitas dengan adanya ISBN dari lembaga yang berwenang, yakni Perpustakaan Negeri Republik Indonesia atau PNRI. Nah, selain itu, buku ini juga dilindungi oleh undang-undang dan di bawah tanggung jawab sebuah unit penerbitan. Sekarang ini banyak buku-buku yang dicetak untuk mempublikasikan karya sastra, teori, ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan lain-lain. Nah, karya sastra yang dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain novel, kumpulan puisi, teks drama, analisis terhadap karya sastra. Nah, pembukaan buku tentunya tidak jauh berbeda dengan proses yang dilakukan di majalah ataupun di koran. Hal yang membedakan adalah publikasi melalui buku ada batasan ruang dan halaman, jadi penulis bebas berkarya sampai berapa halaman yang dia mampu. Selain itu juga proses pembuatan buku ini tentunya tidak dengan biaya yang sedikit, sehingga wajar jika harga buku jauh lebih mahal daripada majalah dan koran. Nah, karya sastra berbentuk buku banyak berasal dari majalah dan koran yang akhirnya dikumpulkan menjadikan sebuah buku. Misalnya saja Kompas banyak mengeluarkan kumpulan cerpen yang diambil dari cerpen-cerpen yang pernah dimuat di Kompas. Nah, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap karya ini? Tentunya ini menjadi lahan penelitian bagi seorang peneliti sastra. Selain itu, dalam penelitian juga bisa dilihat sejumlah pengaruh dari unit penerbit terhadap karya yang akan diterbitkan. Karya sastra yang sangat menarik biasanya akan meledak, yang terutama akan kembali dicetak oleh penerbitnya. Misalnya saja sama kayak karya Ayu Utami yang sudah mendapatkan juara sebagai novel terbaik, sudah mengalami cetak ulang beberapa kali. Demikian juga dengan yang lain, Perempuan Berkalung Sorban, Laskar Pelangi, Farari, Ronggeng, Dukun Paruh, Ayat-ayat Cinta, dan masih banyak karya sastra yang sudah mengalami cetak ulang berkali-kali. Nah, proses penerbitannya akan mengalami proses editing yang perbaikannya dari cetakan pertama. Nah, ini juga untuk diteliti oleh peneliti sastra dengan peneliti bagaimana proses editing ulangnya, apa faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana yang akan ada penambahan atau pengurangan. Berdasarkan uraian di atas, media cetak sangat mempengaruhi karya sastra. Melalui media cetak, masyarakat dapat membaca dan mendokumentasikan karya sastra sebagai bahan bacaan, penelitian, dan sebagai bahan ajar. Nah,
Cukup sekian untuk pembahasan media cetak. Selanjutnya ada media elektronik yang akan disampaikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.